Oke kawan, hari ini kita mau ngomongin basic modifikasi CVT itu mulainya dari mana ya, supaya pada nggak tersesat kawan. Karena ini gini ya, ini pendapat saya. Soalnya banyak sekali pendapat orang tuh beda-beda. Jadi silakan kalau yang mau terus didengarkan aja. Kalau yang tidak setuju dengan pendapat saya ya di skip aja. Oke. Jadi saya mau bahas awal untuk modifikasi CVT itu apa sih? Ya, supaya mudah. Kalau saya modifikasi CVT itu dimulai dari bagian belakang dulu malah justru. Kalau yang bagian depan, puli depan, rumah roller dan kipas roller dan sebagainya itu terakhir. Ya, kita harus dapat dulu apa? Per CVT. Oke, kita tulis ya. 1. Per CVT. Seperti ini ya. Apa sih yang mempengaruhi pemilihan per CVT? Saya tulis ya. A. Kondisi mesin. Oke, kondisi mesin kita bagi 2. Standar, modif. Modif ini bisa jadi apa ya? Bore up DLL. Seperti ini. Di sini kita juga tulis per CVT-nya ada tipe apa aja. Standar atau 1000 RPM atau 1500 RPM atau 2000 RPM. Untuk mesin standar ya, itu baiknya sih saya sarankan pakai per standar aja kawan. Udahlah, kalian nggak usah coba-coba yang ini. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kawan. Nanti di part selanjutnya akan saya jelaskan kenapa kok saya memilih per standar. Ya, yang sekarang saya pakai ini per standar saya kasih ganjil pelor. Ya, yang gambarnya seperti ini. Atau bearing seater. Oke. Nah, yang kemudian kondisi mesin terbagi menjadi 2, standar, modif, itu pour up dan lain-lain. Oke. Dari sini kita mesti tahu dulu kira-kira tenaga yang dihasilkan itu berapa. Baru kita bisa menentukan. Dan kalau saran saya pun lebih baik dicoba dari standar dulu sih kawan. Kalau standar itu mampu, ya lebih baik standar. Nggak mampunya kenapa sih? Biasanya karena terjadi slip. Jadi torsi mesin terlalu besar ya, mengakibatkan V-belt itu slip dengan puli. Ya ini memang agak sulit sih kawan kalau tidak punya dyno test. Ya, karena kalau di dyno test nanti akan kelihatan. Dyno test itu kan punya gambar grafik kan kira-kira seperti ini ya kawan ya. Terus setelah itu kan agak mendatar. Terus nanti turun di RPM akhir. Biasanya di tengah-tengah atas itu nanti akan terjadi keriting kecil-kecil gitu. Nah ini tandanya dia slip. Slip pun juga harus diteliti lagi apakah dari per CVT yang kurang keras atau kampas gandanya yang sudah jelek. Nah gitu kawan. Yang menentukan kedua B, derajat puli. Kemarin kan kita udah ngomongin itu tuh derajat puli.
Kalau derajat pulinya langsung saya bagi dua aja ya. Standar, saya tulis saja di sini ekstrim. Itu ya. Kalau derajat pulinya standar, ya pakailah standar. Ngapain ganti-ganti ini? Ya. Kalau derajat pulinya ekstrim karena V-beltnya itu tidak menapak sempurna di puli, ya itu memang salah satu cara supaya lebih nempel lagi ya pakai per yang keras ini. Cuman itu sekali lagi menuju ke grafik dyno test ini. Ya kalau memang dia keriting atau dicoba di jalan raya kerasa ya. Biasanya kalau yang tuner-tuner yang udah biasa sih kerasa sih. Nah, itu biasanya mereka menyarankan untuk naik ke per racing ini. Oke, itu ya kawan ya. Dua kondisi yang mengharuskan kita untuk ganti per. Cuman lebih baik diawali dari per standar dulu. Dicoba. Ya memang CVT itu harus coba mencoba. Harus di-upgrade sedikit demi sedikit untuk mencapai performa yang baik. Terus kemudian yang kedua, setelah per CVT itu kita baru bisa lari ke depan. Oke kawan. Ke depan itu apa yang bisa dimodif? Berat roller. Oke. Untuk pembahasan berat roller ini, berat roller itu memang harus dicoba kawan. Dari yang berat turun yang keringan, atau dari yang ringan dinaikkan sedikit ke yang berat. Ini kemarin ada yang curhat juga, wah saya mesti beli roller banyak dong, mahal nanti habisnya. Seperti saya kemarin untuk coba-coba saya nggak beli langsung satu set ya. Saya kan masih punya roller aslinya 15 gram. Nah, gimana caranya supaya hemat? Saya mix. Saya beli, ini kan 6 biji. Saya beli roller 10 gram, 3 biji, kali 3, sama 7 gram, kali 3. Saya mix kawan, kalau hanya untuk percobaan itu, mau nggak rata pun nggak masalah. Ya, karena ini kan hanya untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang memang jangan kawan, karena nanti bos rumah rollernya itu akan kemakan. Ya. Jadi saya mix di sini 15 3 biji, 10 3 biji, 15 3 biji, 7 gram 3 biji, atau 2 ini saya jadikan satu. Kemarin saya coba semua sampai saya dapat 15 gram. Saya pakai 4 biji, yang 2 bijinya 10 gram. Kali 2. Ini kan berarti totalnya 60 gram. Ini 20 gram. Kalau kita tambah jadi 80 gram. Kalau kita bagi 6 biji lagi supaya nanti saya belanja tidak ngawur ya. Itu berarti dapatnya 13,3 gram. Nah ini nanti saya masih gojek-gajek antara saya beli 13,5 gram, ada apa enggak saya juga nggak tahu, atau ke 13 gram. Seperti itu kawan. Efek per keras itu semua bisa didapat dari perubahan roller. Ya. Yang kalian belum nonton video saya, ditonton aja perbedaan per keras, per lembut, dan pemakaian roller ringan atau berat. Itu ada videonya di atas ini ya. Ini saya sertakan satu gambar ya. Seperti itu ya. Efeknya per keras, per lembut itu kan begini.
Gambar grafik kemarin yang saya dapat itu kan seperti ini. Kalau pemakaian per keras itu menambah di sini. Sorry, kurang tinggi. Set, tidak terlalu sampai atas. Kalau roller ringan itu menambahnya di sini. Set. Nah, berarti kan jangkauannya lebih lebar yang roller ringan daripada per keras. Jadi pemakaian roller ringan itu bisa mengakomodir kekurangan dari per keras, gitu kawan. B di sini saya tulis panjang bos puli. Rumah roller ya. Atau kalau mau lebih hemat dan lebih advance efeknya, jadi sedikit itu ganjal ring. Nah, jadi ganjal ring bos puli ya kawan. Itu harus diikuti dengan kerok jalur roller. Oke, seperti ini kawan, kerok jalur roller. Kalau diganjel tapi tidak dikerok, malah top speednya nanti drop. Dua ini untuk mengatur akselerasi. Dan ada satu hal lagi yang harus dipikirin dari selain mengatur akselerasi, yaitu mengatur top speed. Nah, ini yang orang jarang bahas di sini. Saya kasih gini aja ya. Top speed. Nah, ini nanti akan saya bahas di satu bahasan tersendiri ya kawan. Jadi dari yang kita omongin hari ini mau saya jadi pecah menjadi dua bahasan lagi, masalah top speed ini dan masalah pemakaian per. Ya. Seperti itu kawan. Jadi top speed ini jelas ini masuk ke kerok jalur roller ini sebetulnya masuk ke top speed. Bisa kasih bab 1D lagi, membatasi gerak rumah puli untuk mendapat top speed ideal. Oke kawan, nanti kita bahas sendiri ya ini bab D ini untuk masalah top speed. Oke, gitu kawan. Jadi jangan sampai tersesat. Atur bagian belakang dulu, persivity, ya, yang menjadi dua hal ini penting, dua hal penting ini untuk menentukan besaran persivity-nya. Terus baru atur bagian depan, ya, supaya mudah. Kalian kalau ngatur depan belakang, percaya deh, nggak bakal jadi-jadi. Ikuti pola saya, pattern saya seperti ini, nanti bakal cepat jadinya. Oke. Untuk masalah ini, bentar saya bahas dulu. Untuk masalah berat roller itu setiap orang berbeda-beda kawan. Ada yang suka roller berat, ada yang suka roller ringan. Itu juga tergantung kebutuhan, berat badan si pengendara, apakah dia boncengan, apakah dia setiap hari dia membawa barang, itu semua berbeda. Setiap pengendara juga punya feel berbeda, belum tentu orang A dengan orang B dengan bobot yang sama pun kadang mereka berbeda selera. Ya, jadi jangan sama-samakan. Ini juga jangan jadi patokan, ya. Saya takut kalau kalian nanti kecewa nyoba seperti ini ternyata wah garasi yes asal ngomong, jangan ya. Saya cuman kasih tips saja.
Kalau mau hemat, ya belinya ngeteng. Oke, gitu kawan. Untuk pembahasan kita hari ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video-video kami yang lain. Dan juga share video kami yang lain ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton.